ketiga, pada akhirnya aku baru tahu kemarin kalau si Fitse ini tidak dianjurkan untuk dicampur dengan lotion. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Vivi Makfir. Di video kali ini aku cuma mau sharing-sharing aja sama kalian tentang pengalaman aku suntik vitamin C atau yang sering orang bilang itu suntik pemutih gitulah ya. Jadi kalau kalian pernah tonton video aku tentang kulit hancur gara-gara HB dosing yang pertama, nanti aku linknya taruh di sini. Di situ aku pernah cerita kalau aku tuh pernah injek pemutih atau injek whitening. Jadi aku akan ceritain lebih detail di sini. Jika kalian penasaran, tonton terus videonya. Tapi nih guys, seperti biasa, sebelum kalian lanjut ke pembahasan selanjutnya, support terus channel aku dengan cara like dan subscribe serta komen di bawah. Siapa sih yang gak pengen punya kulit yang bagus, yang putih dan mulus gitulah ya. Kebanyakan dari kita wanita Asia tuh lebih suka kulit yang putih dan bersih, meskipun gak semuanya suka kulit putih ya, tapi kebanyakan dan sebagian besar itu kita lebih kayak kalau kita ngelihat cewek-cewek lain lebih bening gitu, kayak kita tuh pengen banget kayak gitu. Jadi itu yang aku rasain waktu awal jadi anak kampus tuh, awal jadi anak kuliahan, awal maba tuh aku pengen banget putih. Aku tuh minder banget sama kulit aku, kayak aku emang gak pernah bersyukur gitu ya guys orangnya. Kulit aku tuh emang gelap banget guys awal-awal itu, awal maba itu. Jadi aku kayak gak pede gitu loh ketemu teman-teman kampus yang emang kulitnya bagus-bagus, yang bening-bening gitu. Jadi aku pengen, jadi di situ tuh aku terobsesi banget, pengen banget putih. Segala cara udah aku lakuin, jadi aku ketemu cara injek pemutih ini atau injek vitamin C ini. Jadi aku tahu tentang si vitamin C ini dari kerabat aku, saudara aku. Jadi dia tuh juga pakai si vitamin C ini. Sebenarnya nih aku tuh sangat takut sama jarum suntik guys. Jadi kayak aku tuh selalu menghindari apapun yang berbau suntikan gitu. Nah, saking dari terobsesinya aku pengen putih, aku sampai rela-relain, aku sampai tahan-tahan gimana caranya aku bisa putih. Dan parahnya waktu itu tuh aku nanya, ini suntiknya gimana caranya, kan aku nggak bisa dong aku nyuntik sendiri gitu. Terus katanya kalau kalau kita pakai vitamin C ini, kita bisa cuma beli cairannya aja dan kita suntik sendiri ke bidan-bidan atau dokter ataupun perawat gitu. Jadi terserah kita mau suntiknya itu di mana. Bahkan nih kebanyakan dari, ternyata tuh temen kampus aku banyak banget yang suntik Fit C kayak gitu. Dan aku tanyain, ternyata mereka itu suntik sendiri ke temannya sesama perawat gitu. Kayak kayak mereka itu suntik sendiri ke temennya yang kuliahnya di jurusan perawat gitu loh guys. Jadi itu sangat-sangat gak aman sih menurut aku. Kayak kita tuh harusnya kan sebelum kita pakai si Fit C itu kita harus cek kondisi tubuh kita, terus juga ya harus ke seseorang yang bener-bener berkompeten gitulah di bidangnya. Jadi di situ aku udah gak mikir panjang, jadi aku selalu kalau suntik itu ke temennya kerabatku itu, dia itu perawat, atau enggak aku ke bidan gitu loh buat nyuntikin si Fit C itu. Nah, jadi mulai nih ya ke cerita awal-awal aku pakai si Fit C itu. Jadi awal-awal pakai itu aku kayak setelah memakai si suntikan ini, si apa sih namanya, si Fit C ini, tubuh aku tuh kayak meriang, kayak apa ya, pusing, demam gitu. Terus ternyata aku tanyain tuh sama kerabat aku yang pakai juga, katanya emang iya kok, aku dulu tiap kuliah dia kan suntiknya pasti hari Minggu tuh, dia tuh suntiknya tiap hari Minggu. Jadi pas hari Senin tuh dia
selalu di kampus tuh dia sakit gitu loh guys, kayak demam gitu gara-gara efek dari si Fitse kemarin gitu. Jadi itu emang wajar, soalnya kayak Fitse-nya itu bekerja di dalam tubuh kita gitu, kayak beradaptasi lah gitu. Jadi ya udahlah, aku tahan-tahan gitu, aku udah nahan rasa sakit di jarumnya itu. Terus abis itu aku masih nahan sakit pasca disuntik gitu loh, kayak aku tuh masih ngerasa meriang juga gitu. Di situ awal-awal aku suntiknya 1 minggu 2 kali guys. Sebenarnya tuh 1 minggu 1 kali sih ya. Cuma katanya lagi 1 minggu itu kalau masih awal dan kulitnya benar-benar gelap. Waktu itu emang kulit aku benar-benar gelap sih, aku ngakuin banget. Jadi 1 minggu itu 2 kali gitu, harus 2 kali karena biar lebih cepat gitulah hasilnya. Nah, aku waktu itu nyuntiknya itu di puskesmas, di klinik kampus aku. Jadi di situ tuh yang kayak yang nyuntikin itu kayak anak perawat yang lagi magang gitu loh guys. Jadi tuh kayak gimana ya, nyuntiknya tuh juga kasar. Dan di sini aku tuh juga beli jarum suntiknya itu sendiri guys. Karena apa? Karena kadang tuh kalau aku minta suntik ke bidan atau ke perawat, mereka tuh nggak menyediakan jarum untuk bayi atau untuk balita gitu loh guys. Sedangkan aku kan emang takut jarum suntik tuh, jadi aku nggak berani pakai jarum suntik yang gede untuk orang dewasa gitu. Jadi aku beli di apotik jarum suntik yang kecil yang untuk anak-anak gitu. Jadi bukan nggak terasa sih, tetap kerasa, cuma nggak separah pakai jarum yang dewasa itu. Nah, sampailah ke titik puncak, aku udah nggak kuat buat nahan si apa namanya ya, si bekas suntikan ini. Karena bayangin 1 minggu 2 kali suntik dan di bagian itu aja gitu. Kalian bayangin betapa ambruknya tangan aku tiap minggu disuntik 2 kali, dan itu berangsur sampai 1 bulan apa ya, aku lupa. Nah, jadi aku udah capek, aku udah nggak kuat, tapi aku terus tahan gitu. Dimana pas waktu itu aku kuliah, aku ada jam kuliah, tapi aku izin gitu loh guys, kayak izin. Emang masih belum ada sih, masih belum datang dosennya, kayak pergantian jam gitu. Aku izin ke klinik kampus aku, terus ya udah aku suntik. Nah, dan parahnya yang nyuntik waktu itu terakhir itu kayak anak perawat yang magang, dan dia tuh nggak terlalu bisa nyuntik gitu loh guys. Sampai dia tuh nyuntiknya kayak bayangin jarum udah masuk sama dia tuh dikeluarin lagi terus dimasukin lagi gitu. Jadi di situ aku udah nggak kuat, terus aku minta berhenti. Ya udah, aku langsung keluar aja gitu, aku nggak kuat, aku nangis di kelas gitu. Semenjak itu aku udah nggak mau lagi suntik vitamin C. Kalau kalian nanya gimana hasilnya di kulit aku, entah kulit aku yang emang susah banget putihnya atau emang Fitse-nya kurang efektif, aku kurang tahu. Tapi yang jelas kulit aku tuh nggak ada perubahan gitu loh guys, cuma lebih cerah dan lebih bersih aja, nggak putih gitu. Jadi ya udah, aku kayak ya udahlah, sia-sia banget aku udah pakainya sering, sakit, nahan sakit, tapi hasilnya nggak seberapa gitu. Aku mutusin buat berhenti gitu guys. Dan juga aku lihat di YouTube dan di Google tuh efek samping dari inject whitening. Aku kayak apa ya, kayak aku tuh takut banget, ternyata dia tuh bahaya banget buat ginjal juga. Jadi kita kalau melakukan inject whitening gitu, kita tuh harus banyak-banyak minum air putih gitu loh guys. Kurangi minum apa ya, minuman yang kayak es teh gitu-gitulah. Aku kurang ngerti, pokoknya tuh emang kalau kita lalai gitu dia tuh bahaya banget buat kita gitu. Jadi aku mutusin buat berhenti, dan kulit aku ya udah tetap aja kayak gitu, cuma lebih cerah aja gitu. Dan itu pun lama-lama udah balik lagi gitu guys. Dan muncullah beberapa pendapat dari teman aku, nggak usah
apa namanya, nggak usah disuntikin ke dalam tubuh gitu, kita campur aja pakai si hand body-nya, kayak kita tuh campurin VC-nya ke lotion kita gitu. Katanya tuh efektif banget, bisa banget bikin kulit putih tanpa disuntik. Ya udah deh, aku cobain tuh, aku pecahin ampulnya, terus aku kayak racik dengan si lotion aku. Emang baunya aku nggak suka ya, kayak baunya tuh nggak enak banget si Vitse ini. Terus aku cobain di tangan aku dan kaki aku, dan itu nggak ada hasil gitu loh guys, nggak ada hasil sama sekali gitu. Nggak, pada akhirnya aku baru tahu kemarin kalau si Vitse ini tidak dianjurkan untuk dicampur dengan lotion, karena ini bahaya banget loh. Karena apa? Karena Vitse ini dalam ilmu farmasi, yang aku kemarin nonton nih videonya, dalam ilmu farmasi Vitse ini hanya bisa bertahan sampai 24 hingga 72 jam aja setelah kita lepas atau setelah kita buka dari si ampulnya itu. Nah, sedangkan kalau kita campur dengan lotion itu kan untuk sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu kan. Jadi warnanya emang warna kuning waktu itu aku pas cobain ke lotion itu, emang warna kuning sih. Nah, apabila tuh si Vitse ini udah berubah warna karena teroksidasi, karena terlalu lama gitulah, sudah dipastikan kandungan dari si Vitse ini udah rusak guys. Jadi kalian tuh kayak apa ya, kayak sia-sia gitu. Tapi guys, dibalik itu semua, si Vitse ini punya beberapa manfaat. Aku bacain ya. Yang pertama, untuk membantu pembentukan kolagen. Yang kedua, penanganan vitamin C, atau dia tuh bisa ngebantu buat orang-orang yang kekurangan vitamin C atau susah banget nyerap vitamin C gitu. Jadi ini tuh solusi gitu. Dan membantu merawat dan mencerahkan warna kulit. Nah, ini manfaat yang terakhir ini yang sering kita gunakan buat apa ya, alasan kita buat putihin badan gitu. Nah, jadi itu aja sih penjelasan dari aku. Intinya Vitse itu nggak boleh dicampurkan dengan si lotion, inget ya. Dan juga aku sekarang udah nggak menggunakan Vitse lagi. Aku menggunakan Vitse ini cuma ya pas aku beli satu box itu, dan itu pun udah pas waktu aku maba, zaman kuliah gitu. Dan sekarang aku udah kerja gitu, udah lama banget, dan aku nggak ada kepikiran buat inject whitening lagi. Jadi itu aja informasi dari aku, sharing dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang masih pengen nyobain nih. Banyak-banyak hati-hati aja, banyak-banyak minum air juga, jangan disalahgunakan juga. Oke, jika kalian punya kritik yang membangun, silahkan komen di bawah. Dan apabila kamu punya pengalaman tentang si inject whitening atau inject Vitse ini, komen juga di bawah. Itu aja, terima kasih dan sampai jumpa.